Halo sahabat terkasih, senang bisa berjumpa kembali. Welcome back to my channel, Marriage and Relationship Counselor. Bersama saya, Joseph Kurniadi. Ya, sebelum dimulai, bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe channel saya, supaya tetap bisa mengikuti video-video berikutnya. Ya, hari ini saya ingin membahas tentang problem rumah tangga yang kebanyakan terjadi di sekitar kita. Sekian lama saya banyak berkecimpung di bidang konselor pernikahan. Ada satu esensi yang mungkin selama ini belum terpikirkan. Ya, yaitu apa? Let's growing. Ya. Ayo bertumbuh. Bertumbuh bagaimana? Bertumbuh di dalam kedewasaan. Mungkin ini kalimat yang sangat klise buat kita. Loh Pak, saya ini sudah umur berapa? Saya sudah umur 40 Pak, saya sudah umur 50, saya sudah umur 35, saya sudah dewasa Pak. Nah, yang perlu digarisbawahi, ya, bahwa tua itu belum identik dengan kedewasaan. Banyak yang umurnya sudah banyak, tapi belum dewasa. Jadi nasihat terbaik di dalam pernikahan adalah bertumbuhlah dalam kedewasaan. Bertumbuhlah menjadi dewasa. Ya. Kenapa ini penting? Karena semua masalah yang terjadi dalam pernikahan kita, semua tantangan yang terjadi, semua pergumulan yang timbul di dalam pernikahan, itu akan menjadi masalah yang sekunder. Artinya tidak lagi menjadi masalah yang penting. Lalu, yang penting apa Pak? Masalah utama adalah tingkat kedewasaan. Sekali lagi, masalah utama dalam pernikahan adalah tingkat kedewasaan. Ketika tingkat kedewasaan ini tercapai, maka masalah, tantangan, apapun yang terjadi dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita, akan dengan mudah diselesaikan. Kita coba flashback, ya, sifatnya anak-anak itu gimana? Kalau sudah tidak suka, wah, kalau zaman saya dulu ya, entah istilah ini masih ada atau enggak, siwak, oh, sambil tangannya begini, oh, ya, siwak, enggak mau berteman lagi sama kamu, ya. Nanti kalau sudah mulai baikan lagi, apa? Pakai jempol. Istilah saya dulu, wawo, wah, ya. Berarti yang tahu istilah ini seusia dengan saya, ya. Sedikit-sedikit siwak, ya. Udah, enggak mau, ya. Kalau orang Jakarta mungkin bilangnya jotaan, gitu ya. Udah, enggak mau lagi temenan, gitu ya. Nanti kalau sudah mulai baikan, mulai kepingin berteman lagi, kita akur ya, kita damai ya. Bukankah itu yang sering terjadi di dalam pernikahan kita? Ada masalah dikit, udah, pisah aja. Ada masalah sedikit, cerai aja. Ya, sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Ayo, siapa yang pasangan seperti itu? Ya, nanti baru bertengkar masalah odol, minta cerai. Ya, baru bertengkar masalah piring, minta cerai. Saya pikir murah banget pernikahannya ya, dikit-dikit cerai. Jadi, saudara yang terkasih, pernikahan itu hanya untuk orang dewasa. Sekali lagi, pernikahan itu hanya untuk orang dewasa. Itu adalah inti yang sederhana sebetulnya. Ya. Sebab kalau tidak dewasa, apapun yang dihadapi akan menjadi terlalu sulit, terlalu sukar, dan membutuhkan banyak effort, banyak usaha, ya. Banyak kesabaran, banyak pengendalian diri yang dibutuhkan ketika tingkat kematangan pasangan atau kematangan kita itu seperti anak-anak. Ya,
Ini yang harus dimengerti dan diwaspadai. Supaya apa? Kita semua tentunya rindu ketika ada masalah di dalam rumah tangga kita bisa menyelesaikan dengan baik, kan? Yang dibutuhkan cuma satu, yaitu tingkat kedewasaan. Nah, pertanyaannya, jikalau tidak dewasa secara rohani, lalu bagaimana? Ya, tidak dewasa secara emosional, lalu bagaimana? Nah, ini dipastikan bahwa kita akan berada di tengah perselisihan yang tidak penting. Sekali lagi, kalau kita tidak dewasa secara rohani, kita tidak dewasa secara emosional, maka dipastikan kita berada di tengah-tengah perselisihan yang tidak penting. Ya, ini kisah nyata. Banyak sekali yang datang ke meja saya bertengkar gara-gara masalah yang sepele. Ya, orang lain kalau liburan itu seneng, bukan? Ya, tapi bagi pasangan ini, ya, yang datang ini ke saya, liburan itu jadi prahara. Kenapa? Bisa bertengkar hebat gara-gara berdiskusi kita mau liburan kemana. Ya. Kadang-kadang, oh, ini waktunya ke rumah orang tuaku. Ya, kata si suami. Si istrinya nggak terima. Loh, tahun lalu kan sudah ke rumah orang tuamu. Tahun ini gantian ke orang tuaku. Ya. Nggak mau kalah si suami. Ya, betul. Tapi tahun ini orang tuaku sakit, jadi tahun ini kita ke rumah orang tuaku lagi. Gara-gara mau ke orang tua mana, berkunjung kemana, bertengkar. Ya, dan bertengkarnya hebat loh. Saya sampai heran dengan pasangan yang seperti ini. Ya. Nanti gara-gara mau membeli hadiah, ini sesuatu yang happy seharusnya. Tapi bisa apa? Bisa jadi bertengkar hebat. Luar biasa, bukan? Bahkan ada pasangan yang sampai batal, ya, dari rumah ini gini, lapar nih ya. Ayo makan yuk. Dah, mereka keluar, ya, naik mobil nih, keluar. Di tengah perjalanan mulai bingung, mau makan apa? Loh, ya kamu yang nentukan, kok tanya aku? Lah, aku kan minta saran mau makan apa. Akhirnya, oke, si suami yang menentukan. Makan A, begitu ya. Sampai di tempat A, si istrinya ngomel. Kamu kan tahu, ini makanan banyak kolesterolnya, kenapa makan ini? Si suaminya nggak terima. Tadi kan aku sudah tanya, Ma, kamu mau makan apa? Akhirnya apa? Bertengkar, ya. Dan bertengkarnya itu di restoran. Ya. Lalu apa? Karena bertengkar akhirnya berdua tidak jadi makan, mereka balik lagi ke mobil. Hal-hal sedemikian ini loh sering terjadi. Ini penyebabnya kenapa? Karena tingkat kedewasaannya belum matang. Ya. Ayo, siapa yang punya pengalaman yang sama? Tulis di kolom komentar, ya. Pak, lalu solusinya bagaimana? Nah, berarti apa? Ya kita harus tumbuh, growing, bertumbuh dewasa. Bertumbuh dewasa itu seperti apa? Ketika seseorang bertumbuh dewasa, dia siap menerima tanggung jawab. Sekali lagi, orang yang dewasa siap menerima tanggung jawab. Ya. Inilah bedanya anak-anak dengan orang dewasa. Kalau anak-anak nggak siap terima tanggung jawab. Tapi bagi yang sudah dewasa, dia siap menerima. Bahkan, ya, ini ada kisah nyata juga. Ada seorang pria ya, yang ditinggalkan selingkuh oleh istrinya. Jadi ini yang selingkuh istrinya. Ditinggalkan sekian tahun, si suami tinggal bersama anak perempuannya. Ya, jadi anak ikut suami, si istri minggat sama pria lain.
Si suami ini, saya tahu karena saya kenal, dia dewasa sekali. Dia bilang, Pak, saya enggak mau nikah lagi. Dah, saya fokus membesarkan anak. Saya bilang gini, Pak, orang kayak kamu ini langka. Biasanya, ya, enggak lama nikah lagi. Dan memang, akhirnya kira-kira ada sekitar hampir 4 tahun lebih, ya, tidak menikah dan membesarkan anak perempuannya. Nah, yang terjadi di tahun kelima, saudara, istrinya ini kembali ke suami pertama dengan menangis, ya, menyesal sudah meninggalkan. Lalu suaminya telepon saya, Pak, gimana ini? Istriku balik. Wah, saya bilang ini 2 berita, ya, satu berita gembira, satu berita galau, ya. Gembira karena pasangan kita udah balik, tapi akan menjadi galau ketika memikirkan apa yang sudah diperbuat istrinya, bukan? Tentunya saudara juga sepemikiran dengan saya. Ini enaknya diterima atau tidak? Saya bilang, sorry, keputusan tetap di tangan kamu. Saya hanya bisa memberi saran. Karena satu, kalau bercerai yang jadi korban hanya anak. Ya, bercerai itu keegoisan dari kedua orang tuanya. Maka yang jadi korban siapa? Anaknya. Singkat cerita, ya, long story short-nya, diterimalah si perempuan ini, ya, si istri ini. Ya. Dan ada kejutannya lagi, Bapak Ibu Saudara. Si istri ini balik ke suami pertama dengan membawa anak bayi. Kalau tidak salah waktu itu balik sekitar usianya baru setahun lebih. Ya. Balik. Saya kaget, Bapak Ibu Saudara. Lalu dia bilang apa? Ya sudahlah, anak ini tidak salah, anak ini tidak minta dilahirkan. Saya bilang, ini loh, sosok pria yang dewasa, sosok pria yang bertanggung jawab. Saya sampai bilang, saya tidak bisa bayangkan, ya, kalaupun itu terjadi dalam hidup saya, apakah saya bisa terima balik? Tapi kamu hebat, kamu sudah bisa menerima balik. Ya. Dan bad news-nya, setelah sekian tahun bersama, tentunya si suami ini juga curhat, Pak, saya masih punya problem lain. Saya masih belum bisa berhubungan dengan istri saya, karena saya masih trauma ketika dia meninggalkan saya. Make sense, ya, masuk akal. Butuh waktu. Nah, rupanya penolakan ini mengakibatkan masalah baru. Ya, hari ini si istri meninggalkan suami itu kembali. Saya kaget double, saudara. Lah, terus anaknya bagaimana? Anaknya ditinggal dengan saya. Jadi sekarang dia membesarkan anak kandungnya plus bonus dari anak selingkuhannya. Ya. Masalah seperti ini sangat kontroversi, betul ya? Tapi saya melihat satu hal. Ketika seseorang itu dewasa, dia mampu menerima tanggung jawab. Ini tidak mudah. Ya, tapi ini sudah terjadi dan semuanya fine-fine saja. Buktinya teman saya yang menjalani ini, dia enjoy. Saya juga sampai heran, kamu dapat kekuatan dari mana? Ya, tapi itu yang terjadi. Kembali kita belajar dari kasus ini, ya. Mungkin kasus seperti ini kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda akan menimbulkan komentar masing-masing. Ya. Tapi hari ini saya mau ngajak kita fokus kepada tingkat kedewasaan. Ini salah satu contoh, salah satu bukti ketika seseorang dewasa, dia betul-betul bisa menerima. Kembali lagi,
Saya juga iseng karena kita sudah dekat, saya tanya, "Bro, kamu ngelihat anak selingkuhanmu ini gimana? Ya, jangan-jangan nanti enggak kamu pelihara dengan baik." "Oh enggak," dia bilang. "Ini anak tidak bersalah." Dia bolak-balik bilang, "Ini anak tidak bersalah. Anak ini tidak ngerti apa-apa. Anak ini masih polos, jadi saya tidak mau ngotorin dia. Ya, saya mau besarkan dia dengan tulus." Wow, luar biasa. Ya, seharusnya dia fokusnya kepada apa yang diperbuat istrinya, bukan? Ya, nggak salah loh kalau bayi itu sampai dibuang karena jengkel dengan istrinya, betul ya? Tapi dia bisa bersikap yang sebaliknya. Dia bisa menerima dengan tingkat kedewasaan. Ya, oleh sebab itu, ayo saya mengajak kita semua untuk mulai belajar bertumbuh. Ya, ketika kita mencapai tingkat kedewasaan, maka semuanya bisa diselesaikan. Ya, tetap semangat, pantang menyerah.